Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairi annami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Meisi Tegela, NIM 181012156 dari kelas PAI 6D jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran dan Hadis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul hadis mutawatir. Hadis disebut juga sebagai sunnah, yaitu adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan juga persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Hadis juga dijadikan sebagai sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa hadis itu ada bermacam-macam. Nah, berdasarkan jumlah perawinya, hadis itu dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan diterima pula oleh banyak orang dari sanad pertama sampai terakhir, yang menurut adat kebiasaan mereka tidak akan mungkin sepakat untuk berdusta. Yang selanjutnya ada syarat-syarat hadis mutawatir. Suatu hadis dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, hadis atau kabar diberikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan atau daya tangkap panca indera. Artinya bahwa berita yang disampaikan itu benar-benar merupakan hasil pemikiran serta atau pemikiran semata, atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang lain dan yang semacamnya. Dalam artian tidak merupakan hasil tanggapan panca indera atau tidak dengar atau dilihat sendiri oleh pemberitanya, maka tidak dapat disebut sebagai hadis mutawatir. Nah, yang selanjutnya adalah bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil mereka untuk bersepakat untuk berdusta. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang batasan jumlah untuk memungkinkan mereka berdusta. Yang ketiga adalah seimbang jumlah perawi dari tabakat pertama sampai tabakat terakhir. Yang selanjutnya ada sandaran atau beritanya adalah panca indera, dan itu ditandai dengan kata-kata yang digunakan dalam meriwayatkan sebuah hadis. Nah, yang selanjutnya ada hukum hadis mutawatir. Hadis mutawatir mengandung hukum qat'i tsabut al-tsubut, yaitu memberikan informasi yang pasti akan sumber informasi tersebut. Nah, oleh sebab itu tidak dibenarkan seseorang mengingkari hadis mutawatir. Bahkan para ulama menghukum kufur bagi orang yang mengingkari hadis mutawatir. Mengingkari hadis mutawatir sama dengan mendustakan informasi yang jelas dan pasti dari yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa penerimaan hadis mutawatir ini tidak membutuhkan proses. Cukup dengan bersandar pada jumlah yang dengan jumlah tersebut dapat diyakini kebenaran kabar yang dibawa. Nah, seperti buku sejarah yang menginformasikan bahwa ada sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab
sekalipun kita belum pernah melihatnya, namun kita tetap yakin bahwa informasi tersebut. Yang selanjutnya ada macam-macam hadis mutawatir. Nah, jadi hadis mutawatir ini dibagi menjadi dua, yaitu ada mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Nah, juga bahkan para ulama bahkan ada para ulama yang menambahkan menjadi 3, yaitu ditambah dengan mutawatir al-iman al-amali. Nah, namun yang biasanya ini cuman ada 2 saja, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Nah, yang selanjutnya ada kehujaan hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir mempunyai nilai ilmu daruri atau ufid ila ilmi al-dururi, yakni keharusan untuk menerima dan mengamalkannya sesuai dengan yang diberikan oleh hadis tersebut hingga membawa kepada keyakinan yang qat'i atau pasti. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa suatu hadis dianggap mutawatir oleh sebagian golongan lain dan kadang-kadang telah membawa keyakinan bagi suatu golongan, tetapi tidak bagi golongan lain. Nah, barang siapa yang telah meyakini akan mutawatir suatu hadis, wajib baginya mempercayai kebenaran dan mengamalkan sesuai tuntunannya. Nah, sedang bagi orang yang belum mengetahui dan meyakini akan kemutawatirannya, wajib baginya mempercayai dan mengamalkan suatu hadis mutawatir yang disepakati oleh para ulama, sebagaimana kewajiban mereka mengikuti ketentuan hukum yang disepakati oleh imam. Nah, itu saja penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.